Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang rangkuman FR 3 hari pertama. Seperti kita tahu bahwa pelaksanaan SKD itu sudah dimulai pada tanggal 16 kemarin sampai pada hari ini tanggal 18 Oktober 2024, dan sudah banyak sekali informasi yang masuk di Lesson Education. Kemudian di video kali ini kita akan merangkumnya, kira-kira apa saja FR, apa saja yang keluar dari SKD bidang TWK, TIU maupun TKP. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke rangkumannya, teman-teman yang ingin mensupport Lesson Education, silakan teman-teman bisa subscribe dulu channel Lesson Education ya. Kemudian kalau teman-teman punya Instagram, silahkan bisa juga di follow @lessonEducation. Kemudian bisa juga di follow juga akun TikToknya Lesson Education di @lesson.education gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai saja ke pembahasannya. Ya, jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan ya terkait dengan rangkuman FR selama 3 hari pertama pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024 ya. Tapi sebelum ke situ teman-teman, ini perlu saya sampaikan ya, mungkin ya harus saya sampaikan karena ini sangat penting juga teman-teman ya, yaitu terkait dengan tingkat kesukaran soal menurut para peserta yang sudah tes. Nah, jadi di Lesson Education itu punya akun Instagram, punya YouTube, punya TikTok ya. WhatsApp juga ada, kemudian di Telegram itu juga ada. Nah, sudah banyak sekali informasi yang masuk ya. Kemudian dari informasi-informasi tersebut ya, kita rangkum teman-teman ya. Jadi ini akan saya tampilkan terkait dengan tingkat kesukaran soal ya. Apakah TWK itu sesusah apa, TIU itu sesusah apa, TKP itu sesusah apa. Nah, ini akan kita paparkan di sini. Nah, data ini teman-teman, ini diambil dari informasi yang diterima oleh Lesson Education ya. Sekali lagi, ini data hanya yang diterima oleh Lesson Education melalui berbagai platform. Jadi tidak bisa disimpulkan secara umum atau keseluruhan ya, yang bisa mewakili dari seluruh peserta seperti itu. Oke, tetapi ini teman-teman bisa dijadikan sebagai gambaran ya, kira-kira sesulit apa tes SKD tahun ini, tahun 2024 ini. Yang pertama adalah kan saya sampaikan terkait dengan persentase banyaknya soal mudah dan susah menurut peserta tes ya. Jadi tentu saja ketika peserta itu tes, tentu saja karena fokus mengerjakan ya, jadi tidak sepenuhnya ingat soalnya seperti apa ya, karena sangat dalam tekanan ya ketika tes ya. 110 soal itu dikerjakan 100 menit. Nah, pasti ketika keluar ya pasti ini ya tidak ingat ya. Nah, di sini teman-teman ada banyak sekali yang sudah menginformasikan terkait dengan tingkat kesukaran ya. Dari informasi-informasi yang sudah masuk itu, kemudian kita ambil persentase rata-rata ya, rata-rata. Ini kalau di rata-rata kurang lebih seperti ini. Jadi untuk TWK soal yang tahun ini teman-teman, itu dalam satu paket TWK 30 soal ya teman-teman ya. Dalam satu paket TWK itu kurang lebih soal yang bisa dikerjakan dengan mudah itu sekitar 35%. Kemudian soal yang dianggap susah itu ada 65%. Nah, ini saya berikan warna merah teman-teman ya. Ini mungkin menjadi perhatian bagi teman-teman peserta yang belum melaksanakan tes, itu juga harus benar-benar disiapkan gitu ya. Ternyata dari peserta-peserta yang sudah tes dan sudah menginformasikan ke Lesson Education itu 65% itu mengatakan ya, ini rata-rata ya teman-teman ya, ada 65% dari jumlah 30 soal ini dinyatakan susah gitu ya. Ya, katanya banyak yang penalaran gitu ya, penalaran. Yang hafalan itu sedikit sekali, bahkan ada yang tidak mendapatkan penalaran, tidak ada yang mendapatkan hafalan sama sekali.
Oke, kemudian kita ke TIU, teman-teman. Nah, TIU ini dari informasi teman-teman kita dari 35 soal ya, teman-teman ya. Dari 35 soal itu mereka menganggap ya ada soal mudah itu 60%. Kemudian ada soal susah itu 40%. Nah, dari mereka itu juga memberikan tips ya. Intinya adalah banyak latihan. Kalau TIU pasti bisa seperti itu ya. Banyak latihan. Walaupun ada soal yang mudah, maka tetap saja harus latihan ya. Harus latihan supaya bisa mengerjakan dengan cepat gitu. Oke, kemudian TKP teman-teman ya. TKP ini juga hampir sama dengan TIU kurang lebih. Jadi mengatakan soalnya itu 60% isinya itu mudah, yang susah itu 40%. Nah, jadi persentasenya lebih banyak yang mudah. Nah, yang susah ini mengatakan di sini 40% ini mungkin yang tidak suka dengan ini ya, literasi ya atau membaca. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah sering membaca ya, berliterasi ya, mungkin untuk TKP tidak ada masalah gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk TIU itu dikategorikan lebih banyak yang mudah soalnya daripada yang susah. Untuk TKP juga lebih banyak yang mudah daripada yang susah. Tetapi teman-teman yang perlu perhatian adalah TWK. Ya, TWK ini banyak yang menginformasikan ke kita bahwa soal yang susah itu lebih banyak gitu. Karena sangat sedikit sekali hafalannya, banyak penalarannya seperti itu. Oke, itu ya teman-teman untuk awalan kita. Nah, sekarang kita lanjut ke rangkuman FR. Nah, sudah banyak sekali rangkuman FR yang masuk ke sini ya teman-teman ya. Ini selama 3 hari pertama ini pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024. Nah, ini saya sertakan ya teman-teman ya. Jadi mendapatkan informasi ini ada yang mengirimkan melalui WhatsApp, ada Instagram, Telegram, TikTok, YouTube ya. Kebanyakan mereka itu ini mengirimnya di Instagram dan juga mengirimkannya di WA gitu ya teman-teman ya. Nah, ada yang informasi langsung dari peserta tesnya langsung menginformasikan ke kita, ada yang dari temannya seperti itu. Ya, entah ini FR-nya 100% benar atau tidak, yang jelas ini bisa menjadi gambaran kita. Ya, kurang lebih yang keluar itu seperti ini gitu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah hafalan itu sangat sedikit. Nah, ini TWK ya teman-teman ya, ini TWK. Hafalan sangat sedikit. Ada yang sama sekali tidak ada hafalan. Oke, berarti full penalaran ya teman-teman ya. Nah, di sini yang teman-teman masih ini ya sering menghafal, yaitu mulai mencoba untuk istilahnya menganalisa soal ya terkait dengan penalaran gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, ini ada penalaran tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, walaupun ini penalaran tapi teman-teman harus tahu dulu tentang nilai-nilai Pancasila itu seperti apa. Nanti bisa di browsing ya. Kemudian yang ketiga itu adalah penalaran nilai-nilai kehidupan. Nah, ini berarti bisa nilai seperti nilai moral, bisa juga nilai sosial dan lain sebagainya. Itu juga teman-teman cek ya, teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya penalaran tentang nasionalisme. Nah, nasionalisme ini sesuai dengan kisi-kisi. Ya, di kisi-kisi itu ada nasionalisme, ya, kemudian ada bela negara, NKRI, ya, dan lain sebagainya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu juga harus dibaca-baca juga. Oke, kemudian, nah ini spesifik nih teman-teman ya. Kemarin ada yang menginfokan keluar tentang amandemen Undang-Undang Dasar, tapi bukan hafalan, tapi implementasi dalam kehidupan. Nah ini kalau kita logika gimana ini kira-kira teman-teman? Amandemen ini kan berhubungan dengan pasal-pasal ya teman-teman ya. Nah di sini dikaitkan dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini yang perlu jadi apa namanya? Pembahasan kita yang ini ya cukup di luar nalar ya teman-teman ya. Oke, jadi walaupun ini penalaran, teman-teman juga harus membaca tentang amandemen itu seperti apa ya, apalagi pasal-pasal yang di amandemen ya dari tahun ke tahun itu juga harus dibaca gitu ya teman-teman ya. Ya, karena nanti akan dikaitkan dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini ada ide pokok, inti kalimat, kata yang bercetak miring, kemudian kesimpulan. Oke, ini bisa dipelajari teman-teman ya. Ini juga sesuai dengan kisi-kisi terbaru dari Kemenpan ya yang 2024. Ini juga silahkan teman-teman bisa mempelajari kembali gimana cara mencari ide pokok ya, kemudian
mencari inti kalimat itu seperti apa, kemudian kata yang bercetak miring, kesimpulan itu juga teman-teman pelajari materinya gitu ya. Nah, kemudian ini ya banyak sekali yang menginformasikan terkait dengan peristiwa sebelum, saat dan pasca kemerdekaan. Nah, ini ada yang mengenai BPUPKI ya. Kemudian ada yang PPKI. Nah, berarti teman-teman nanti juga menyiapkan ya membaca materi terkait dengan BPUPKI maupun PPKI gitu ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian yang selanjutnya ada penalaran tentang netralitas ASN. Nah, netralitas ASN. Nah, ini ya kemarin ada yang menginformasikan jadi tentang netralitas ini nanti dikaitkan dengan pilkada teman-teman ya. Karena dalam waktu dekat ini ya tanggal 27 ya itu ada pemilihan umum ya. Jadi teman-teman juga silahkan bisa dipelajari, setidaknya dibaca-baca saja untuk yang terkait dengan pilkada ini. Oke, lanjut teman-teman. Nih di sebelah kanan masih banyak sekali. Oke, kemudian ada yang keluar terkait dengan sejarah organisasi dan implementasinya. Oke, semuanya ada implementasinya teman-teman. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga harus ini ya, kita harus jeli memilihnya ya teman-teman ya. Sejarah organisasi, walaupun itu pengimplementasian, maka kita juga harus membaca materinya teman-teman ya. Kalau kita nggak baca materinya, gimana kita mengimplementasikannya kan gitu. Oke, tetap dibaca ya teman-teman ya, tapi tidak perlu dihafal seperti itu. Kemudian soal penalaran ada yang pendek, ada yang panjang. Oke, ini cocok ya teman-teman ya. Memang di soal TWK itu ada yang panjang, nanti ada yang pendek. Cuman kemungkinan besar adalah full penalaran gitu ya. Oke, kemudian organisasi pergerakan Indonesia. Nah, ini entah nanti diimplementasikan atau tidak, teman-teman juga harus membaca ya organisasi pergerakan di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya implementasi tugas lembaga negara. Oke, silahkan ya teman-teman ya. Berarti nanti bisa dibaca-baca lagi terkait dengan apa namanya ya legislatif, yudikatif dan eksekutif itu ya. Itu bisa dibaca-baca lagi ya teman-teman ya. Oke, kemudian nah ini spesifik teman-teman, ada yang dapat tugas MK teman-teman ya. Ini mungkin terkait dengan pemilihan umum ya teman-teman ya. Ini ada tugas MK, silahkan nanti teman-teman dibaca juga. Nah, kemudian cari solusi untuk mengatasi konflik. Nah, ini info dari teman kita, ini berarti masih umum ya. Sekali lagi informasi-informasi ini kan dari teman-teman kita kan ini ya, namanya saja tes dalam tekanan ya. Keluar tes itu kemungkinan juga banyak yang lupa gitu ya. Tapi ini sebagai gambaran kita untuk menyiapkan terutama bagi teman-teman yang belum tes gitu ya. Oke, kemudian soal tentang pemilu dan integritas. Oke, pemilu teman-teman, catat dulu ya. Catat dan kemudian dibaca silahkan ya teman-teman ya. Oke, kemudian soal tentang HAM, hak asasi manusia. Nah, ini juga dibaca-baca. Ada banyak sekali ya piagam-piagam tentang HAM itu juga silahkan dibaca-baca. Nah, kemudian soal seperti TKP panjang-panjang. Nah, ini berarti yang mendapatkan soal panjang-panjang ya teman-teman ya. Karena di informasi yang lain itu ada yang mengatakan soalnya itu ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, ini berarti dapatnya panjang-panjang ini ya. Ya mungkin bang soalnya kan banyak, mungkin dapat soal yang berbeda-beda gitu ya. Dari ini semua teman-teman bisa kita kesimpulannya adalah bahwa untuk TWK ya dan juga dari slide sebelumnya tadi, jadi untuk TWK itu dianggap dari 3 hari pertama ini ya teman-teman ya, itu dianggap paling susah daripada TIU dan TKP, dan tentu saja soalnya sangat sedikit sekali hafalannya ya. Jadi yang banyak itu adalah penalaran dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu ya teman-teman untuk TWK, silahkan bisa dipersiapkan dengan baik. Kemudian kita lanjut ke TIU. Oke, TIU ya. Nah, 3 hari pertama ya, ini terkait dengan TIU. Yang pertama ada analisis bentuk tabel. Oke, ini kalau di Lesson Education kita bahas videonya dengan judul hubungan X dan Y ya, hubungan X dan Y. Teman-teman bisa cek di buffer part-part sebelumnya, itu sudah kita bahas juga tentang ini ya teman-teman ya. Kemudian ada yang mendapatkan analogi 3 kata. Nah, analogi kita 3 kata ini informasinya belum ini ya, belum jelas apakah ini analogi dalam bentuk seperti ini atau analogi dalam bentuk kalimat ya.
persamaan objek gitu ya. Oke, itu belum detail. Intinya mendapatkan analogi 3 kata. Dan analogi ini sesuai dengan kisi-kisi tentu saja ya. Kemudian yang ketiga ada soal cerita. Nah, soal cerita ini banyak yang mengatakan banyak yang sederhana teman-teman. Ya, walaupun banyak yang sederhana, tapi teman-teman juga harus banyak latihan supaya soal yang sederhana itu bisa dikerjakan dengan cepat gitu ya. Kemudian ada yang ini silogisme 2 premis. Ini ada kemarin yang mengatakan ada yang dapat 3 soal, ya 4 soal gitu ya. Oke, ini juga silahkan dipelajari kembali terkait dengan silogisme. Kemudian ada deret angka. Cukup mudah tapi harus banyak latihan biar cepat mengerjakan. Oke, deret angka sudah kita bahas di part sebelumnya. Kemudian figural, sulit polanya. Ada yang dapat 6 soal, 10 soal, bahkan 14 soal. Oke, luar biasa teman-teman ya. Katanya figural yang keluar itu sulit sekali. Nah, teman-teman kalau sudah dapat info seperti apa figuralnya bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oke, ini sudah kita siapkan untuk figural-figural hotsnya yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, ada figural 9 kotak. Nah, ini juga sudah kita bahas di lesson education di video sebelumnya, bisa teman-teman cek. Oke, kemudian ada analisis tabel. Nah, ini seperti ini tadi ya, sudah ketulis 2 kali ini. Kemudian soal tentang pecahan di luar nurul, di luar nalar maksudnya ini ya. Oke, berarti hitung dasar teman-teman ya. Hitung dasar pecahan itu harus benar-benar teman-teman kuasai ya, supaya nanti kalau tes itu tidak bingung ya, tidak merasa di luar nurul gitu ya. Oke, kemudian ada tabel X dan Y isinya pecahan. Nah, ini pecahan lagi teman-teman ya. Ini informasi dari teman-teman kita juga. Kemudian ada tambahan pekerja. Oke, tambahan pekerja ini juga hanya ini teman-teman yang informasi yang masuk ke lesehan education. Jadi tambahan pekerja itu belum tahu seperti apa karena modelnya itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali modelnya. Kemudian yang selanjutnya ada perbandingan senilai tentang bensin dan jarak yang ditempuh. Oke, perbandingan kuantitatif ini teman-teman ya. Ini sesuai dengan kisi-kisi ya. Jadi teman-teman bisa cek di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan perbandingan kuantitatif senilai maupun berbalik nilai. Oke, ini ada yang keluar persentase untung teman-teman ya. Tapi kemarin saya tanya tidak banyak ya, paling hanya 1 soal atau 2 soal ya maksimal. Nah, silakan dibuka lagi terkait dengan untung dan rugi gitu ya. Kemudian soal akar pangkat sederhana, alhamdulillah ini ya. Akar pangkat sederhana itu berarti masuk di hitung dasar. Itu juga teman-teman pelajari lagi. Oke, kemudian deret angka keluar banyak, ada yang mudah, ada yang susah. Nah, ini tadi juga sudah dibahas di sini ya. Ini ada yang mengatakan cukup mudah, ada yang mengatakan ada yang susah juga gitu ya. Jadi memang soal-soal ini itu random ya teman-teman ya. Ada bank soal ya. Kalau kita ketemu mudah semua ya, oke itu berarti rezeki kita. Tapi kalau ada yang susah ya kita harus bisa menyelesaikannya gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian mencari kesimpulan dari tabel yang disediakan. Nah, biasanya ini ada tabel terkait dengan data ya. Data apa kita diminta untuk membaca gitu ya. Jadi ini berhubungan dengan literasi numerasi ya. Kita harus perbanyak literasi dan numerasinya, membaca dan menghitungnya ya teman-teman ya. Oke. Itu untuk TIU ya teman-teman ya. Jadi bisa kita simpulkan secara umum TIU itu tidak terlalu susah asalkan kita banyak latihan gitu ya teman-teman. Oke, yuk kita lanjut sekarang kita ke TKP. Oke, TKP. Nah, ini cukup sedikit informasi yang masuk ya teman-teman ya terkait dengan TKP. Yang pertama adalah TKP soalnya panjang-panjang. Tentu saja namanya aja TKP gitu kan. Tapi opsinya banyak yang pendek-pendek. Jika sering latihan bisa mengerjakan. Oke. Ini berarti kuncinya adalah poin 1 dan 2 kita harus konsentrasi. Ya, konsentrasi. Oke. Nah, lanjut soal tentang teknologi banyak, ini banyak keluar berarti ya tentang teknologi. Ini juga masuk di kisi-kisi teman-teman ya terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kemudian selanjutnya banyak tentang situasi update saat ini, isu hangat. Oh ya, berarti mungkin dikaitkan dengan informasi-informasi di ini ya teman-teman ya dalam kehidupan saat ini gitu ya teman-teman ya. Oke, maka teman-teman harus update dan banyak membaca.
Ya, selanjutnya ada soal tentang menempatkan diri antara kesibukan dengan kerjaan lain. Nah, ini pasti ya, jelas ada ya. Ini kan kita diminta untuk menempatkan diri yang harus kita lakukan itu apa. Ya, maka kita lihat tupoksi atau kerja kita, tugasnya itu apa. Nah, itu harus fokus. Ya, kalau menjawab soal yang seperti ini, seperti itu ya. Jadi harus fokus ya, tugas kita itu apa, seperti itu. Kemudian soal tentang inovasi baru di kantor. Oke, ini juga sesuai kisi-kisi terkait dengan inovasi ya teman-teman ya. Jadi pilihlah yang paling efektif. Kalau seperti ini tuh teman-teman pilihlah yang paling efektif. Paling efektif dan paling bermanfaat. Nah, itu yang bagus itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian tanggapan terkait dengan tindakan spionase. Nah, ini juga banyak juga yang masuk. Silahkan nanti dipelajari spionase itu apa. Nah, contoh kasusnya seperti apa gitu ya. Oke, kemudian soal masih bisa dinalar, malah lebih susah yang TWK daripada TKP. Oke, ini dari teman-teman kita ya, teman-teman ya. Jadi katanya lebih susah TWK-nya dari TKP-nya. Oke, tapi jangan takut ya teman-teman ya, karena bisa saja nanti teman-teman semoga nanti mendapatkan soal yang tidak terlalu susah gitu ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga informasi-informasi ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya, mendukung channel ini sampai sekarang. Jangan lupa berikan komentar ya, kira-kira setelah ini kita bahas apa gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman support nanti kita akan lanjutkan ya. Kita membahas FR dan juga kita bahas soal-soalnya gitu ya. Oke, terima kasih, itu saja dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga saya doakan teman-teman yang bisa menonton video ini sampai selesai. Saya doakan teman-teman dimudahkan tesnya, dilancarkan tesnya, dapat skor 500 plus, lolos SKB dan jadi ASN 2024. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.